tujuan untuk pembelajaran kali ini yaitu supaya anak-anak mengenal tentang KA, yaitu apa? Kecerdasan artifisial secara sederhana ya. Nanti ada praktek robot ya. Kecerdasan nanti kita program sini ada tentang kecerdasan artifisial secara sederhana. Nah, anak-anak, apa sih KA itu? Nah, ini KA. Nah, ini apa itu kecerdasan artifisial atau disebut KA? Kelihatan atau tidak nih? Kelihatan. Kita simak bareng-bareng. Kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, kira-kira kalian semua sudah pernah bermain HP atau bahkan punya HP sendiri? Pernah, kalau sudah punya. Nah, dari HP kalian pernah bermain apa? Game. Nah, main game. Nah, terus KA bisa membuat komputer atau alat menjadi cerdas. Misalnya ini, mengenal wajah orang, bisa mendengar suara dan menjawab. Google apa itu? Ketika kalian menyuruh itu, halo Google, itu apa itu? Google apa itu? Tidak tahu. Nah, kalau belum nanti kita pelajari. Terus bisa belajar dari data. Nih, belajar dari data. Kalau apa yang kamu masukkan perintah, nanti ada jawabannya. Misalnya kalian mengerjakan tugas kok bingung dan mencari sumber belajar dari apa? Internet atau Google. Ketika kamu ketikkan apa perintahnya, terus mesin Google-nya memberi jawabannya. Itulah kecerdasan artifisial atau kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Moro-moro Pak Enek jawaban ini kok endi? Nah, itu dari apa? KA, kecerdasan artifisial itu. Terus contoh kecerdasan artifisial di sekitar kita, apa saja kecerdasan artifisial di sekitar kita itu apa? Kita coba pelajari. Nah, ini alat dan perangkat dan contoh kecerdasannya. Nah, ini yang pernah kalian gunakan di setiap hari, bahkan HP atau ponsel pintar. Contoh kecerdasannya yaitu bisa mengenali wajah untuk membuka layar. Terus asisten suara atau Google ini bisa menjawab pertanyaan dengan suara. Ketika tadi saya bilang kalian mencari tugas, terus kalian apa? Seperti voice note itu di Google. Google apa itu? Asisten suara. Ketika kamu mencari arti dari kecerdasan artifisial itu apa? Di Google langsung merekam dan ada jawabannya. Terus kamera. Ini kamera, biasanya sampai sering selfie. Halo guys, kan biasanya seperti itu. Terus YouTube. Nah, ini YouTube. Ketika kalian ini misalnya Nova dan Alvin bermain layang-layang di sawah sana, sebagai kamera, ayo ngevlog ini di YouTube. Halo guys, kita sedang layang-layangan di sawah jeran-jeru. Biasanya seperti itu. Nah, ini memberi saran lagu atau video yang disukai. Itu contoh kecerdasannya. Itu ketika kalian mencari tutorial, mencari kemarin tameng untuk apa? Kita menyiapkan hari kemerdekaan, itu membuat tameng itu bisa dari itu. Oh, caranya ini kita udah ini. Terus game. Nah, ini game musuh dalam game bisa belajar dan cara main kita. Ini game. Terus mesin dan manusia. Nah, kalau manusia itu punya perasaan, sedangkan mesin tidak punya perasaan. Nek mesin ini ambil sedih, bagaimana? Nek sana banyak sedih, gembira, ya tahu, terharu. Kalau
bisa merasakan langsung, dan sampean bisa merasakan langsung. Kalau mesin itu hanya bisa membaca data. Apa yang kamu suruh itu ya kui. Ya. Kalau manusia itu memiliki belajar dan pengalaman hidup. Kalau mesin KA itu hanya belajar dari data. Ya, data itu macam-macam ya, dan program. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak kita lanjut ke prinsip penggunaan KA. KA itu apa tadi? Kecerdasan artifisial. Nah, prinsipnya penggunaan KA itu dibuat untuk membantu manusia, bukan menggantikannya. Ya, ini jelas ya. KA itu dibuat untuk membantu kita ketika kita membutuhkan bantuan KA, seperti mengerjakan tugas itu kok. Terus tak boleh Google. Biasanya tak nggak Google, bingung kan biasanya seperti itu. Nah, itu KA prinsipnya. Terus KA tidak selalu benar, harus digunakan secara berhati-hati. Paham ya? Terus data pribadi harus dijaga saat menggunakan KA. Nah, ini yang sangat penting. Datamu itu juga harus dijaga. Dijaga ya. Kok sembarangan kok upload nih media sosial atau apa kok. Ya. Terus kesimpulannya, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang mesin bisa berpikir seperti manusia, namun tidak menggantikannya ya. Hanya membantu manusia. Terus kita perlu memahami manfaat dan resikonya ya, manfaat dan resikonya, serta menggunakan secara bijak. Ini jelas ya. Kalian ketika menggunakan Google atau apa itu ya juga harus, kalau kalian perlu pendampingan orang tua kalian yang perlu pendampingan. Kok asal-asalan menggunakannya, hati-hati ya. Karena ketika kalian tidak didamping orang tua, terus ada data pribadi, itu yang sangat berbahaya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, kita buat kelompok. Kelompoknya 4. Nah, ada tugas dari saya, yaitu tentang mengenal kecerdasan artifisial. Nah, ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Di sini diberi nama, kelas, tanggal, jelas ya. Terus hari ini hari apa? Selasa. Terus di sini petunjuknya, bacalah dengan cermat setiap bagian kegiatan. Nah, baca dulu, terus jawablah pertanyaan dengan jujur dan jelas. Usahakan tulisannya yang rapi, bisa dibaca ya. Sudah kelas 6 loh, mau nulis lengkap kok. Terus gunakan kreativitasmu untuk menyelesaikan tugas. Di sini ada pertanyaan dan di kolom nama alat, fungsi cerdasnya, dan alasannya apa. Tadi sudah saya sampaikan nama alatnya itu apa saja. Terus disebutkan di sini, terus fungsi cerdasnya itu untuk apa ya. Bisa dipahami dan ditanyakan tentang ini? Tidak, kalau tidak saya bagikan. Ini kelompok 1, kelompok 2 bisa didiskusikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Diberi nama, yang lain di belakang. Dikerjakan
dimulai dari kelompok 1, nanti maju ke depan dibacakan hasil dari diskusinya. Ya. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2 menyimak dan menghadapi apa yang dipresentasikan kelompok 1. Nah, ayo silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ayo. Tuliskan pengertian kecerdasan artifisial menurut pemahamanmu sendiri. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nama alat HP ponsel pintar. Fungsi cerdasnya bisa mengenali wajah untuk membuka layar. Alasan bisa berpikir jelas. Kamera bisa otomatis fokus pada wajah. Bisa otomatis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok 2 silakan masuk ke depan. Kelompok 2. Ya oleh bisa. Serius. Yo, silakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tuliskan pengertian kecerdasan Artifisial. menurut pemahamanmu sendiri. Jawaban. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia.
dua. Ya. Nah, yang ini alatnya, robotnya, yang sudah kita beri data tadi. Nah, itu bisa ini robot ini sudah bisa memilih mana yang ikan, mana yang bukan. Nah, itu. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenali robot ya. Kita memberikan, ayo Danis, tadi sudah belajar tentang apa? Robot, kita memberikan perintah. Nah, ini ada soal, silakan dikerjakan secara mandiri. Nanti kalau ada soal yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan. Hah? Oke.
dimengerti. Ada lain tentunya? Tidak.